Satgas Pangan Polri merekonstruksi proses produksi beras di gudang PT Padi Indonesia Maju atau PIM di Serang, Banten, usai menemukan perusahaan itu menjual beras oplosan kepada masyarakat. Dalam rekonstruksi, masih ditemukan menir dalam beras hasil produksi. Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf mengatakan pihaknya melihat secara jelas proses produksi beras dari awal pengeringan gabah setelah proses panen hingga pengemasan yang disebut memakan waktu kurang lebih 20 jam. Hasilnya ditemukan menir pada akhir produksi beras. Hal ini dikarenakan pada proses pertengahan produksi ada pemisahan antara beras patahan kecil termasuk menir. Helvi menekankan temuan itu harus menjadi evaluasi pabrik dengan membuat sistem agar pecahan itu tidak bisa masuk lagi ke dalam produk yang nantinya akan dikemas dan dijual kepada masyarakat. PT PIM diminta memproduksi dan memperdagangkan beras premium dengan standar kualitas baik. Saat ini Satgas Pangan Polri masih memperbolehkan PT Padi Indonesia Maju memproduksi beras, namun dengan pengawasan yang ketat. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar mengungkap total bayi asal Jabar dan sekitarnya yang dijual sindikat perdagangan orang ke Singapura dengan modus adopsi ilegal bertambah menjadi 43 bayi. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkapkan dari total 43 bayi yang telah dijual tersebut sebanyak 17 bayi dijual ke Singapura. 1 bayi meninggal dunia saat berada di Pontianak dan sisanya 17 bayi dijual di Indonesia, sedangkan 8 bayi berhasil diselamatkan. Bayi-bayi tersebut berasal dari Jawa Barat, Pontianak, dan daerah lain seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. 22 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, di mana 20 orang telah ditangkap, sedangkan 2 orang masih buron, yaitu W dan YY. Kebijakan Gubernur Jawa Barat tentang pencegahan anak putus sekolah melalui penambahan rombongan belajar diduga telah membuat sekolah swasta kekurangan siswa, sementara sekolah negeri bisa mencapai 50 orang per kelas. Gara-gara kebijakan itu, Gubernur Deddy Mulyadi digugat 8 organisasi sekolah dan perguruan swasta ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan sidang pertamanya dijadwalkan pada hari ini. Ditemui terpisah, Sekda Provinsi Jawa Barat menghargai gugatan tersebut dan telah mempersiapkan bahan menghadapi gugatan. Presiden baru Polandia Karol Nawrocki secara resmi menjabat sebagai komandan tertinggi Angkatan Bersenjata Polandia. Karol menerima komando simbolis atas Angkatan Bersenjata negara itu pada hari Rabu waktu setempat. Upacara berlangsung khidmat di makam prajurit tadi dikenal di Warsawa. Ini adalah tradisi resmi setelah pelantikan presiden oleh Majelis Nasional. Meski telah menjadi komandan utama Angkatan Bersenjata setelah mengungkapkan sumpah jabatan, upacara tersebut berfungsi sebagai pengukuhan simbolis dan visual dari perannya. Dikelilingi oleh para perwira militer, veteran, dan perwakilan pemerintahan, Nawrocki berlutut di depan panji Angkatan Bersenjata Polandia dan menciumnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.